Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Urip Muhayyad Wiji Wahyudi, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran, dan teman-teman kelas A320 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuna Ekawati dengan NPM 201446000088 dari kelas A320. Di sini saya ingin mereview terkait dengan media pembelajaran interaktif dan augmented reality. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuka website belajar.kemdikbud.go.id terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah membuka website tersebut, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini juga kita dapat mengunduh panduan agar kita dapat mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan portal Rumah Belajar ini. Jika kita scroll, nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan portal Rumah Belajar? Portal Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah Belajar ini hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dan sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 278.000 guru dan juga 667.000 siswa. Mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga sekolah menengah kejuruan. Fitur-fitur yang tersedia di dalam belajar.kemdikbud.go.id ini ada kelas maya, sumber belajar, laboratorium maya, dan juga bank soal. Adapun fitur tambahan atau fitur pendukung yakni peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, blog pena, edugame, dan juga augmented reality. Di sini saya akan mencoba untuk membuka sumber belajar. Nah, di sini sudah tersedia banyak sekali konten-konten yang dapat digunakan oleh para guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Kita juga dapat memilih tingkatan pendidikan yang dapat kita sesuaikan kepada peserta didik di mana kita mengajar. Di sini saya akan mencoba untuk membuka yang sekolah dasar. Di sini saya memilih salah satunya. Nah, tampilannya seperti ini. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Contoh dari makhluk hidup atau biotik ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh benda tak hidup atau abiotik, tanah, matahari, dan air. Komponen ekosistem antara lain individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seekor ikan, seekor kambing, sebuah pohon kelapa, dan tempat tinggalnya adalah habitat. Populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya,
Pada sebuah kolam terdapat populasi ikan, lumut, dan lain-lain. Komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan sebagainya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibagi menjadi dua jenis. Ekosistem alamiah, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alamiah, seperti hutan, sungai, dan laut. Dan ekosistem buatan, yang terbentuk berkat campur tangan manusia, seperti sawah, perkebunan, dan kolam. Ekosistem alami dibagi menjadi dua, ekosistem air, seperti laut, rawa, dan danau. Ekosistem daratan seperti hutan, padang rumput, dan gambut. Nah, di sini juga terdapat latihan yang akan atau dapat kita coba. Di sini saya akan mencobanya. Di sini saya mengetikkan nama saya dan juga sekolah saya. Ekosistem adalah interaksi yang terjadi di sebuah lingkungan tertentu yang terjadi antara makhluk hidup dan benda mati. Kumpulan dari beberapa individu sejenis yang menempati suatu lingkungan tertentu dinamakan populasi. Di bawah ini yang tidak termasuk ekosistem darat adalah rawa. Beberapa contoh lingkungan abiotik adalah tanah dan cahaya matahari. Populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu disebut habitat. Nah, jika sudah selesai latihannya, maka akan muncul sertifikat seperti ini sebagai bukti bahwa kita sudah berhasil untuk menyelesaikan latihan-latihan yang sudah kita lewati tadi di awal. Demikian yang dapat saya berikan mengenai pengenalan pembelajaran media interaktif pada kesempatan kali ini. Nah, untuk materi selanjutnya yakni terkait dengan augmented reality. Seperti yang sudah tertera di layar, konten pembelajaran augmented reality merupakan media pembelajaran digital yang memungkinkan pengguna untuk dapat melihat objek-objek 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Atau, augmented reality juga dapat diartikan sebagai teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda maya tersebut ke dalam waktu nyata. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan. AR hanya sekedar menambahkan atau melengkapi kenyataan saja. Adapun kelebihan augmented reality ini, diantaranya memberikan banyak hal baru untuk dapat dieksplor oleh para guru dan juga peserta didik itu sendiri. Menciptakan lingkungan belajar yang mengasyikkan dan aktif, meningkatkan imajinasi, fokus, dan minat siswa dalam belajar, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat juga kekurangan dari augmented reality ini. Di antaranya yaitu pencurian informasi dan privasi, membutuhkan teknologi modern era baru, dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Nah, di sini saya akan memberikan atau menampilkan contohnya. AR, cita-citaku.
Program ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran materi cita-citaku dengan model augmented reality. Program ini memuat konten pembelajaran berbagai macam profesi yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memahami konsep cita-citaku dengan lebih menarik dan menyenangkan. Apakah cita-citamu ingin menjadi seorang tentara? Apakah cita-citamu ingin menjadi seorang astronot? Dengan aplikasi augmented reality, peserta didik dapat belajar sambil bermain sehingga mendapatkan informasi yang lebih nyata. Pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi ini diharapkan dapat menambah persepsi dan pengetahuan tentang profesi cita-citaku di masa depan. Aplikasi ini berisi tentang pengenalan profesi, kuis, dan mewarnai sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang manakah Philo? Ayo coba lagi. Yang manakah Philo? Pintong. Yang manakah astronot? Pintong. Yang manakah masinis? Ayo coba lagi. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo teman-teman, kita download aplikasi augmented reality Rumah Belajar di sini. Kalian pasti akan bisa belajar mengenai berbagai macam profesi seperti guru, masinis, dokter, dan lain-lainnya. Baiklah, tadi merupakan review saya terkait dengan media pembelajaran interaktif dan augmented reality. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun perilaku saya pada saat mereview media pembelajaran interaktif dan augmented reality ini. Semoga dengan adanya video ini dapat memudahkan teman-teman dalam memahami materi tentang media pembelajaran interaktif dan augmented reality. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.